Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Salsabila dengan NIM 1961374. Teman saya Nur Fadilah dengan NIM 1961253. Intan Siti Kusuma dengan NIM 1961321 dan juga Gires Irawati dengan NIM 1961389. Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Pasar multi domestik dan pasar global itu apa sih? Pasar multi domestik, Holt Porter dan Rudin 1982 ini dapat didefinisikan sebagai pasar-pasar produk yang memiliki perbedaan signifikan dalam hal preferensi dan tuntunan fungsional konsumen lokal. Pasar multidomestik mencerminkan variasi faktor budaya, religius, sosial, sumber daya alam, dan iklim. Implikasinya, perusahaan yang ingin memasarkan produknya di pasar multidomestik harus mampu mengadaptasi produk dan jasanya sesuai dengan tuntunan kebutuhan dan preferensi lokal di masing-masing negara yang dimasuki. Pasar global atau global markets biasa didefinisikan sebagai pasar yang memiliki kesamaan preferensi konsumen di antara berbagai negara. Di dalam negara yang sama, bisa jadi terdapat berbagai macam segmen konsumen yang memiliki preferensi berbeda-beda. Namun, batas-batas antar negara bukanlah pemisah segmen yang signifikan. Selanjutnya, lalu apa perbedaan batas antar pasar? Pasar multidomestik adalah pasar ditentukan berdasarkan batas-batas antar negara. Pelanggan dan pesaing berasal dari pasar lokal atau domestik. Pasar global, pasar melampaui batas-batas antar negara. Pelanggan atau pesaing datang dari berbagai negara. Perbedaan pelanggan. Pasar multidomestik, perbedaan signifikan tanpa jelas antar pelanggan di berbagai negara. Pasar global, konsumen di berbagai negara memiliki kesamaan yang signifikan. Perbedaan persaingan. Pasar multidomestik, kompetisi terutama berlangsung antar perusahaan lokal, bahkan perusahaan internasional bersaing berlandaskan country by country. Pasar global, pesaing ada di setiap pasar utama, kompetisi berlangsung dalam lingkup regional maupun global. Perbedaan interdependensi. Pasar multidomestik, setiap pasar lokal beroperasi sendiri-sendiri dan terpisah dari pasar lokal lainnya. Pasar global beroperasi saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan strategi. Pasar multidomestik, strategi lebih berbasis lokal. Pasar global, strategi memiliki lingkup regional atau global. Selanjutnya, gambaran umum pasar global. Yang pertama, Free Trade Area merupakan sekelompok negara yang sepakat untuk menghapus semua hambatan dagang internal di antara anggotanya. Yang kedua, Custom Union. Bentuk integrasi ini merupakan evolusi logis dari kawasan perdagangan bebas. Yang ketiga, Common Market. Dalam Common Market, hambatan atas aliran faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan modal di antara negara anggota dihapuskan. Yang keempat, Economic Union. Evolusi penuh dari Economic Union meliputi penciptaan satu bank sentral tunggal, penggunaan mata uang tunggal, dan kebijakan bersama dalam pertanian, pelayanan sosial dan kesejahteraan, perkembangan regional, transportasi, pajak, persaingan, merger, konstruksi dan bangunan, dan seterusnya. Segmentasi global. Segmentasi global adalah proses memilah suatu pasar ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Setiap kelompok bisa dipilih sebagai pasar sasaran untuk dilayani dengan strategi pemasaran tersendiri. Adapun dasar segmentasi.
Dalam menetapkan dasar segmentasi menurut Kotler, tahun 2003 menjelaskan ada dua cara yang dilakukan, yaitu konsumen karakteristik yang merupakan variabel utama dalam segmentasi, yang terdiri dari 1. Segmentasi geografis, 2. Segmentasi demografis, 3. Segmentasi psikografis, 4. Segmentasi perilaku, 5. Segmentasi manfaat, dan yang terakhir, segmentasi vertikal dan horizontal. Selanjutnya, pengertian tentang global targeting. Global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen pasar global, serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Global positioning. Positioning berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Positioning harus menawarkan manfaat-manfaat tertentu yang diwujudkan dalam posisi nilai atau value propositioning perusahaan. Kemudian global branding. Isu pokok dalam global branding menyangkut standarisasi atau penggunaan satu merek global versus adaptasi atau beberapa merek nasional berbeda. Penggunaan satu merek global tidak mungkin dilakukan jika 1. Namanya sudah digunakan oleh perusahaan lain. 2. Nama dan juga logo yang dipakai bisa memiliki konotasi budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada tuntutan untuk menerjemahkan nama merek ke dalam bahasa lokal, misalnya di RRC, Jepang, dan negara-negara lainnya. Kemudian yang terakhir, local brand versus global brands. Yang pertama, original local brand. Kategori ini mencakup merek-merek yang berasal dari negara setempat atau lokal dan dimiliki oleh orang atau perusahaan lokal. Kedua, quasi local brand. Kategori ini terdiri dari merek-merek yang berasal dari negara lokal namun dimiliki oleh orang atau perusahaan asing. Yang ketiga, acquired local brand. Kategori ini meliputi merek-merek yang berasal dari negara lain namun dimiliki oleh orang atau perusahaan lokal. Dan yang terakhir, foreign brands. Kategori ini merupakan kebalikan dari original local brand. Foreign brand berasal dari luar negeri dan dimiliki orang atau perusahaan asing. Sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada salah kata dan silakan ditanyakan apabila ada yang mau dipertanyakan.